SMK 8 Jakarta berdiri pada tahun 1964 dan nama sebelumnya adalah SMEA 4 Negeri Jakarta. Selanjutnya kita melewati Jalan Pejaten yang dulunya merupakan bagian dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pada masa kolonial, kawasan ini dikenal dengan nama Kalibata Lenteng Agung. Pejaten memiliki mall terkenal yaitu Pejaten Village yang memiliki 6 lantai dan 2 basement. Namun pada tahun 2020, Lipo menjual mall ini kepada PT NWP Retail dan kemudian PT NWP Retail merenovasi besar dan mall ini berganti nama menjadi The Park Pejaten. Nama ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2024. Selanjutnya, kita berada di Jalan Warung Jati Barat yang disebut juga Jalan Taman Marga Satwa Raya. Jalan ini menghubungkan banyak daerah. Jalan ini berlanjut dari Jalan Warung Buncit Raya dan mengarah ke Kebun Binatang Ragunan. Panjangnya yaitu 1,7 km. Kemudian kita melewati Jalan TB Simatupang. Jalan ini dikenal dari pahlawan nasional yaitu Tahi Bonar Simatupang, tokoh militer penting pasca Jenderal Sudirman. TB Simatupang pernah menjadi kepala staf Angkatan Perang Republik Indonesia alias Panglima TNI di usia 30 tahun. Kelahirannya di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. Karir militernya berawal saat masuk Akademi Militer Konik Klije di Bandung pada tahun 1940. Simatupang turut bergerilya bersama Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman melawan pasukan Belanda. Ia pun diangkat menjadi wakil kepala staf di Angkatan Perang RI pada tahun 1948 sampai 1949. Simatupang ikut mewakili TNI dalam delegasi Republik Indonesia menghadiri konferensi Meja Bundar di Belanda. Lalu TB Simatupang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya dikenal menjadi nama jalan di kawasan Jakarta Selatan. Geraha Simatupang adalah sebuah bangunan perkantoran 38 lantai yang terletak di Jalan TB Simatupang. Bangunan ini dikembangkan oleh Ferin Dolan dan berdiri pada tahun 1997. Selanjutnya kita sampai di Cawang. Di sini ada hutan kota Serengseng Sawah, banyak area bisnis, perempatan Cawang Uki, dan Menara Saidah. Menara Saidah dibangun pada tahun 1995 dengan nama awal Gedung Gracindo. Namun berubah menjadi Menara Saidah setelah berganti nama menjadi Haji Saidah. Kemudian kita masuk ke tol Kampung Rambutan yang merupakan bagian seksi S JOR yang menghubungkan Pondok Pinang dan Kampung Rambutan. Dibangun pada tahun 1993 dan selesai pada tahun 1995. Dan sempat krisis pada tahun 1997 sampai 1998 dan menghentikan proyek lalu dilanjutkan tahun 2004. Kemudian kita berada di ruas Pondok Pinang TMII Tol JOR. Kita memasuki Jakarta Outer Ring Road yang mengutari pinggiran kota Jakarta dan sebagian kecil wilayah Bekasi Barat. Ruas pertama yang dibangun adalah Cikunir sampai Cakung pada tahun 1990. Setelah tol Jagorawi dibuka pada tahun 1978, pemerintah merencanakan jaringan tol yang lebih luas termasuk tol JOR untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Di sebelah ada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan sejarahnya yang terkait erat dengan Kejaksaan Agung yang didirikan setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian kami melewati taman di atas kami, Taman Segitiga Pasar Rebo di Ciracas, Jakarta Timur, yang sejarahnya tidak jelas. Nama Pasar Rebo berasal dari pasar zaman Belanda yang buka setiap hari Rabu. Dulunya merupakan sebuah perkampungan yang menjadi pusat perdagangan. Lalu kita masuk Taman Mini melalui gerbang utama dan menuju area parkir. Taman Mini didirikan pada tahun 1975 oleh Ibu Tien Soeharto sebagai tempat untuk menampilkan kebudayaan Indonesia. Setelah kami tiba di Taman Mini Indonesia Indah, kami pun pergi menuju ke anjungan pertama kami, yaitu Anjungan Jawa Barat. Dan lokasi anjungan ini tuh tidak terlalu jauh dari tempat pertama kali kami tiba. Setelah sampai di anjungan tersebut, kami pun disambut oleh beberapa tour guide dan dijelaskannya mengenai sejarah-sejarah
dan apa saja replika-replika yang ada di Anjungan Jawa Barat tersebut. Seperti pada saat kami memasuki Anjungan Jawa Barat, di depannya terdapat 2 buah kujang kembar. Kujang kembar ini merupakan senjata tradisional khas Jawa Barat dan mempunyai simbol sebagai kekuatan, keberanian, dan keteguhan berpikir. Tak jauh dari kujang kembar, kami juga melihat terdapat gong perdamaian. Gong perdamaian ini merupakan simbol penting bagi Jawa Barat karena gong perdamaian ini menjadi saksi bisu sebuah perdamaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Majapahit. Nah, gong perdamaian ini tuh diapit oleh 2 buah kujang kembar, dan di sebelah gong perdamaian ini terdapat relief sejarah Jawa Barat yang menceritakan sejarah Jawa Barat dari masa prasejarah hingga ke masa kemerdekaan. Saat kami ingin memasuki keraton yang kami singgahi saat itu, di depannya tuh terdapat sebuah batu tulis Ciareten, tetapi ini replikanya, dikarenakan yang aslinya itu terdapat di Campea di Bogor. Nah, batu tulis Ciareten ini berisi sebuah pujian-pujian kepada Raja Purnawarman, yaitu raja dari Kerajaan Tarumanegara. Di dalamnya itu terdapat 2 buah jejak kaki dari Raja Purnawarman yang dianggap sebagai tapak kaki dari Dewa Wisnu. Nah, batu tulis Ciareten ini itu dibuat pakai bahasa Sanskerta. Selanjutnya berganti ke Pak Widi yang menjelaskan lebih lanjut. Jadi Pak Widi ini tuh menjelaskan mengenai replika keraton dari Keraton Kesapuhan Cirebon. Cirebon ini merupakan pusat penyebaran agama Islam pertama yang ada di Jawa Barat dan dipelopori oleh salah satu wali Allah, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah pendiri sekaligus raja pertama dari Keraton Kesapuhan Cirebon. Kami juga dijelaskan mengenai rumah adat khas Jawa Barat. Rumah adat khas Jawa Barat ini disebut sebagai rumah panggung dikarenakan bentuknya seperti panggung dan posisinya itu 40-60 cm di atas permukaan tanah. Setelah kami dijelaskan mengenai sejarah-sejarah yang ada di sana, kami diberi waktu free untuk mendokumentasikan hasil pengamatan kami mengenai Anjungan Jawa Barat tersebut dan melihat-lihat secara detail. Setelahnya, kami pun pergi menuju ke Anjungan berikutnya, yaitu Anjungan DKI Jakarta. Selanjutnya kita berkunjung ke Anjungan DKI Jakarta. Kenapa sih dinamakan Jakarta dan awal mulai itu di mana? Nah, jadi awal mulanya itu dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu dia dari nama pelabuhan. Nah, nama pelabuhannya itu adalah nama kota Jakarta pada abad ke-14 yang dipimpin oleh Kerajaan Tarumanegara. Nah, di saat itulah Portugis datang memasuki wilayah Jakarta itu melalui pelabuhan Sunda Kelapa yang awalnya itu dia ingin mengambil rempah-rempah yang ada di Jakarta. Nah, tetapi gak lama dari itu Sultan Fatahillah itu dia merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Pada tahun 1527, setelah Sultan Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa kembali dari tangan Portugis, lalu diubahlah namanya jadi Jayakarta. Nah, Jayakarta ini dia mempunyai arti yang artinya itu kemenangan yang berhasil sempurna. Kota Jakarta ini dia lahir pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian setelah Jayakarta datanglah kolonial Belanda pada abad 16 kurang lebih. Nah, Belanda ini ingin menguasai Sunda Kelapa dari Jayakarta dan direbut lagi Jayakarta oleh Belanda. Setelah Belanda menguasai Jakarta selama 3,5 tahun, semua yang ada di Jakarta itu dibangun menyerupai Belanda. Dari bangunannya, jalan-jalanannya, bangunan kota-kotanya, dan semua yang ada di Jakarta itu diubah menyerupai kota Belanda. Karena pada saat itu Belanda menginginkan negara jajahannya. Negara yang pernah disinggah itu dari semuanya menyerupai kota Belanda. Sampai nama pemerintahannya itu diubah dari Jayakarta menjadi Batavia. Nah, Batavia ini dari Batavia itu lahirnya kata Betawi yang terkenal banget di Jakarta. Nah, asal Batavia ini pada tahun 1945 barulah kita merdeka dan diubah lagi menjadi Jaya Raya.
Nah, DKI Jakarta ini diubah itu setelah pemilihan gubernur dan diubah dari Jaya Raya menjadi Jakarta karena disempurnakan Jakarta menjadi ibu kota. Nah, Jakarta itu dia terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, setelah merdeka, banyak pendatang dari Jawa, pulau-pulau lain datang ke Jakarta. Karena kan Jakarta ini kok udah banyak kota pendatang, jadi kita sebutnya kota Betawi. Nah, Betawi ini menganut tradisi sekitar bumi ini terinspirasi dari budaya Betawi. Banyak budaya-budaya yang tidak hanya dari masyarakat Betawi, karena kita kan campuran dari ada yang Jawa, Kalimantan, Bugis, dan lain-lain. Jadi banyaklah makanan-makanan budaya-budaya yang percampuran dari Betawi. Nah, salah satu tradisi perkawinan dari Betawi itu ada palang pintu, roti buaya, dan lain-lain. Nah, makna dari roti buaya itu adalah karena buaya punya seumur hidup. Karena dulu tuh buaya itu setia banget, makanya dijadiin tradisi perkawinan Betawi. Nah, peninggalan Islam dari Jakarta itu adalah Kramat Luar Batang yang berada di Tanjung Priuk. Nah, olahraga atau permainannya itu dia ada egrang, gasing, gerobak sodor, permainan merdeka, pencak silat. Nah, pencak silatnya itu ada cingkrik, lompat kucing, sama silat macan. Setelah selesai mengunjungi semua anjungan, kita menaiki angling, angkutan keliling, untuk mengelilingi TMII sebelum pulang. Kemudian kami menuju parkiran TMII dan masuk ke dalam bus. Kita berada di Jalan TMII. Di sebelah kiri, kita melewati Museum Pusaka dan Museum Transportasi. Sekarang kita berbelok ke arah Jalan Mabes Hankam. Nama jalan ini adalah singkatan Markas Besar Pertahanan dan Keamanan. Di sebelah kanan, terlihat komplek perumahan Kementerian Pertahanan. Sekarang kita melewati Jalan Pondok Gede. Dulunya Pondok Gede adalah tempat keistirahatan bagi para pelancong kolonial Belanda. Namanya diambil dari Pondok Besar. Di jalan ini kita melewati Universitas Krishna Dwipayana dan juga Rumah Sakit Haji Jakarta. Kemudian kita melewati kawasan Ceger yang menghubungkan Taman Mini dengan Halim Perdana Kusuma. Lalu kita memasuki kawasan Kampung Rambutan yang merupakan salah satu pusat transportasi terbesar di Jakarta Timur. Namanya berasal dari buah rambutan, karena dahulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon rambutan. Kemudian kita melewati terminal bus Kampung Rambutan. Kemudian kami melalui Jalan Muara Baru. Jalan Muara Baru sudah ada dari zaman Belanda, menjadi tempat dagang sama pelabuhan. Dulu dibangun untuk membantu aktivitas nelayan dan pedagang. Setelah Indonesia merdeka, tempat ini makin ramai menjadi pusat perikanan. Ada pasar ikan juga, dan sekarang termasuk kawasan penting di Jakarta Utara. Jalan Muara Baru memiliki sejarah panjang, terutama terkait dengan Pelabuhan Muara Baru, yang dulunya hanya pelabuhan kosong di sekitar mercusuar Sunda Kelapa. Pelabuhan ini kemudian dikembangkan menjadi kawasan industri khusus hasil laut, membutuhkan waktu hingga 37 tahun untuk pembenahannya. Selain itu, Jalan Muara Baru juga dikenal sebagai kawasan pelelangan ikan dan kawasan industri yang luas. Di sebelah kiri kita melihat gedung bernama BAN PDM. Gedung BAN PDM adalah hasil penggabungan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN SM) dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan PDM yang sebelumnya dikenal sebagai BAN SM, melakukan akreditasi terhadap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan serta pendidikan anak usia dini. Ini dibentuk pada tahun 2023. You can do it!